Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memandang kaum muslimin lainnya, maka hendaknya kita pandangi orang lain dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan apalagi sampai menghinakan. Orang lain yang mungkin terjerumus ke dalam dosa yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka hendaknya bukan pandangan hinaan dan pandangan cacian, tapi pandangan kasih sayang, pandangan kasihan. Dan hendaknya pertama kali yang kita ucapkan dalam hati kita adalah, ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia terjerumus ke dalam dosa, maka bimbinglah ia, arahkan dia ke arah yang lebih baik. Dan semoga ia bisa juga seperti kita beramal soleh, sholat ke masjid dan sebagainya. Artinya mendoakan. Karena bisa jadi yang kita anggap mungkin terlihat melakukan dosa dan sebagainya, bisa jadi Allah buat dia bertaubat, kemudian kedudukannya lebih daripada kita yang terlihat beribadah. Sebagaimana Umar bin Khattab dahulu. Tidak ada yang tahu sebelum beliau masuk Islam. Tidak ada yang tahu kejadiannya seperti apa berikutnya. Tapi nyatanya dia menjadi orang nomor 2 umat ini. Kedudukannya setelah Abu Bakar Siddiq. Padahal dahulunya bunuh anaknya sendiri. Dahulunya sering membunuh. Dahulunya menjadi preman dan sebagainya. Tapi tidak ada yang tahu kedudukan akhirnya seperti apa. Oleh karena itu, hendaknya kita juga lebih melihat terus kepada kekurangan diri kita sendiri. Makanya ada sebuah analogi dahulu, guru saya pernah bilang, ketika kita lihat ada ingus di meja kita pasti akan merasa jijik dengan lihat ingus tersebut. Nyentuh aja pasti enggak. Tapi kata ada ingus keluar dari hidung sendiri, tanpa basa-basi kita tak malu untuk pakai baju sendiri. Padahal ingus yang berada di meja itu dengan ingus yang ada di hidung kita, kalau dimasukkan kepada laboratorium, komposisinya sama saja. Kenapa kita nggak mau ngelap ingus yang ada di meja, sedangkan ingus yang ada di ingus kita lap pakai baju kita sendiri? Karena di ingus itu ada akunya, ada ego kita. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, gajah di depan pelupuk mata tidak tampak, sedangkan semut berada di ujung pantai nampak jelas. Begitulah kita. Mengapa kita sulit untuk melihat kekurangan diri sendiri? Karena ada egonya. Tertutupi oleh ego itu. Tertutupi oleh keakuan itu. Sehingga orang melihat ketika pertama kali melihat ke sana, orang tampak terlihat jelas. Padahal kesalahan sendiri lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Maka hendaknya kita merefleksikan daripada sabda Nabi SAW, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu seperti cermin bagi mukmin lainnya. Mengapa di sini Nabi SAW gambarkan mukmin seperti cermin? Tandanya kalau misalkan kita ingin orang lain berubah sama mukmin, ketika kita melihat saudara kita berada di cermin, apakah kita bisa mengubah isi cermin tersebut? Tidak. Tapi yang kita ubah adalah luar cerminnya. Begitu pula hendaknya kita berkasih sayang kepada sesama mukmin. Jangan hendaknya kita pandangan meremehkan atau bagi pandang menghinakan. Sering-seringlah mendoakan. Dengan begitu malaikat juga mendoakan kita. Dengan begitu Allah juga terus berikan hidayah kepada kita, karena kita tidak tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita semua. Karena takwa sifatnya tersembunyi. Hanya Allah lah yang tahu ketakwaan dan siapa yang paling bertakwa di antara kita. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.